Nah, selanjutnya yang fundamental dalam perhitungan turunan yang sebenarnya kita sudah tahu di kalkulus, malah kita sudah hafal, yaitu apa? Yaitu tentang operasi-operasi dalam turunan operasi fungsi. Yang pertama, kalau Fg terdiferensialkan di C, maka perkalian turunan dari perkalian fungsi Fg dia sama dengan F aksen C kali GC, turunan dari F dikali GC ditambah FC kali G aksen C. Lalu yang kedua, kalau kita punya kombinasi linear dari fungsi Fg seperti ini, AF plus BG diturunkan dalam titik C, di titik C berarti sama dengan AF aksen plus BG aksen untuk AB-nya anggota bilangan real. Oke, yang ketiga adalah kalau kita punya fungsi rasional dari atau fungsi pembagian dari fungsi Fg di C diturunkan. Oke, diturunkan, maka dia akan sama dengan F aksen C kali GC dikurangi FC kali G aksen C per GC kuadrat dengan syarat GC-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, oke, mengapa demikian? Mengapa bisa sampai turunan dari operasi-operasi ini menghasilkan hasil seperti ini? Oke, mungkin kita mulai dari nomor 2 dulu. Karena nomor 2 cukup mudah sebenarnya, tinggal mengimplikasikan atau menggunakan teorema limit biasa. Yaitu apa? Kalau kita ingin menunjukkan AF plus BG aksen untuk C itu kan dia sama dengan limit X menuju C AF plus BG kali X, bukan kali, AF BG dari X dikurangi AF plus BG dari C. Oke, lalu per X min C. Oke, ini AF plus BG adalah kita anggap sebagai suatu fungsi. Nah, lalu dari sini ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Berarti dengan menguraikan dari definisi kombinasi linear dari suatu fungsi. Kalau kita punya AF plus BGX, ini maksudnya adalah AFX plus BGX. Berarti ini tinggal jadi A kali FX plus BGX min AFC plus BGC per X min C. Oke, dari sini kita tinggal kelompokkan yang ada A-nya sama yang ada B-nya. Berarti limit X menuju C A Fx min Fc plus B Gx min Gc, oke, per X min C. Nah, dari sini kita bisa membagi menjadi dua limit. Oke, berarti AFX min FC per X min C berarti plus limit XC BGX min GC per X min C. Nah, yang ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan A kali F aksen dari C, atau limitnya di sini bisa kita keluarkan. Nah, di sini A kali ini B kali limit X menuju C plus B. Oke, untuk yang kedua cukup sederhana karena kita tinggal menggunakan teorema limit biasa dalam kombinasi linear. Nah, kalau untuk yang nomor 1 ini, untuk nomor 1 berarti bagaimana menyelesaikannya hampir mirip. Nomor 1 ini kita akan memanfaatkan definisi perkalian. Kalau Fg X ini sama dengan Fx
kali GX, berarti FG aksen dari C itu sama dengan apa? Sama dengan Fx. Limitnya dulu. Oke, limit X menuju C dari Fx Gx dikurangi Fc Gc per X min C. Nah, di sini kita ingin memisahkan Fx min Fc per X min C agar kita dapat F aksen C. Berarti dari sini sama dengan kita masukkan Fx Gx, kita masukkan Gx Fc dikurangi dikurangi Fc Gx ditambah Fc Gx min Fc Gc per X min C. Oke, ini sama dengan limit, kita kelompokkan. Yang pertama ini Gx Fx min Fc plus apa yang ini Fc Gx min Gc, pernya tetap per X min C. Nah, dari sini berarti kita peroleh ini sama dengan apa? Sama dengan kalau misalkan kita bagi menjadi dua limit, ini jadi Gx Fx min Fc X min C, lalu plus limit Fc Gx min Gc per X min C. Nah, dari sini kita lihat ketika X menuju C, maka Gx sama dengan Gc. Lalu di sini Fc-nya tetap, berarti yang ini dia menjadi turunan dari F aksen C berdasarkan definisinya. Berarti ini sama dengan Gc kali F aksen C plus ini Fc kali G aksen C. Kita sudah dapat apa yang kita mau. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi rasional ini? Fungsi turunan ini sebenarnya mirip saja. Oke, untuk fungsi turunan sebenarnya mirip. Kita juga menggunakan definisi turunan dari fungsi, definisi rasional dari fungsi. Berarti ini Fc plus Gc. Kalau kita punya Fgx, F per Gx, ini kan berarti yang nomor 3 F per G aksen C dia sama dengan Fx limit X menuju C per Gx min Fc per Gc per X min C. Nah, dari sini kita tinggal menyamakan, ini tidak akan saya uraikan sampai selesai. Nah, ini kalau kita menyamakan penyebut di sini jadi per Gx min Gc, ini limit sama dengan limit X menuju C, ini akan sama dengan Gx Gc, lalu yang atasnya jadi Fx min Gc, Fx Gc min Fc Gx ya. Oke. Pernya tetap per X min C, atau boleh naik ke atas X min C nya karena dia per, berarti di sini. Nah, ini akan mirip sekali dengan dengan yang kita kerjakan di perkalian tadi, X min C kali Gx Gc. Oke, ini akan mirip sekali dengan perkalian tadi. Ini akan mirip sekali dengan perkalian, hanya bedanya kalau yang di perkalian tadi adalah penjumlahan. Oke, kalau yang kalian di sini hasilnya penjumlahan, ini kan hasilnya penjumlahan.
Kalau yang ini hasilnya pengurangan, ini sama. Kita tinggal di pembagian kita tinggal memasukkan ini sama FCGX dan min plus di sini dengan mengkelompokkan seperti ini. Tapi di sininya nanti adalah pengurangan, ini juga pengurangan, ini akan sama persis. Ini ke sini akan sama persis, namun berbeda di sini di penyebutnya GX kali GC di sini. Untuk X yang menuju C, maka nanti penyebutnya akan sama dengan GC kuadrat di sini. Dengan atasnya mirip sekali dengan pengerjaan ini, bedanya adalah di plus di sini menjadi minus. Ini bisa dikerjakan sebagai latihan, tidak akan saya uraikan di sini. Terima kasih. Oke, suatu aturan yang penting dalam turunan adalah aturan rantai. Jadi misalkan F punya turunan di GC, jadi sebelumnya FG terdiferensialkan dan memiliki turunan dengan F memiliki turunan di GC dan G memiliki turunan di C, maka fungsi komposisi turunan dari fungsi komposisi FOG di C dia sama dengan F aksen GC dan G aksen C. Nah, dalam kasus ini saya akan untuk membuktikannya saya akan membagi dulu ketika G fungsi konstan. Mungkin ada yang pernah tahu kalau dia fungsi konstan, maka turunannya selalu sama dengan 0. Berarti kalau misalkan seperti ini. Kalau misalkan berarti kalau kita buktikan di sini, misalkan GX sama dengan K untuk suatu K anggota bilangan real, limit X menuju C, turunan G aksen C sama dengan GX min GC per X min C sama dengan limit X menuju C, K min K per X min C, dia akan sama dengan 0. Berarti fungsi konstan itu dia akan sama dengan 0. Lalu sekarang bagaimana nasib dari fungsi komposisi jika dia bernilai konstan? Nah, F noktah G itu kan sama dengan ini X sama dengan F GX kan. Nah, sekarang bagaimana jika dia konstan? Maka berarti ini sama dengan FK seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu si F-nya didefinisikan seperti apa, tapi limit FOG aksen itu FOG aksen C dia sama dengan limit X menuju C F GX. Ini kan yang atas untuk setiap X anggota domainnya. Min F GC per X min C. Nah, karena di atas untuk FGX untuk setiap X anggota domainnya termasuk C. Termasuk C, maka ini akan sama dengan limit X menuju C FK min FK per X min C. Ini juga akan sama dengan 0, seperti itu. Nah, jadi di atas karena FG aksen C akan sama dengan 0, dia bisa saja kita nyatakan dia kan sama dengan 0. Lalu G aksen juga sama dengan 0 kan? G aksen C akan sama dengan 0 di sini kan? Berarti ini bisa saja kita samakan G aksen C. Boleh juga G aksen C dikalikan F aksen GC seperti itu. Berarti karena dia 0 jadi boleh 0 dikali apapun akan apapun kan hasilnya. Jadi ini
karena G aksen C sama dengan 0. Oke, ini untuk kasus kalau dia fungsi konstan. Nah, sekarang kalau dia tidak fungsi konstan. Oke, sekarang untuk kasus G bukan fungsi konstan. Konstan berarti f G aksen C sama dengan limit dari f Gx min f Gc per x min C x menuju C. Nah, karena ini tidak konstan berarti untuk x yang tidak sama dengan C, maka Gx tidak sama dengan Gc, berarti kita boleh mensisipkan per Gx min Gc. Karena ini nilainya tidak 0 kan, x menuju C berarti x-nya tidak sama dengan C kan, dalam artian turunan ini berarti boleh disisipkan seperti ini. Nah, karena kalau dia konstan Gx-nya akan sama dengan Gc, maka ini akan jadi 0 per 0, malah aneh kalau kita mengalihkan sesuatu dengan 0 per 0, maka tidak boleh dilakukan jika fungsinya konstan, maka asumsi di sini adalah G bukan fungsi konstan. Lalu selanjutnya ini akan sama dengan, nah yang ini, yang sebelah, yang ini dia akan sama dengan f aksen Gc, yang ini sama dengan G aksen C. Jadi ketika x menuju C, maka otomatis Gx juga menuju Gc, berarti di sini limit Gx menuju Gc f Gx min f Gc Gx min Gc dikali limit x menuju C Gx min Gc per x min C, yang ini akan sama dengan f aksen Gc, yang ini akan sama dengan G aksen C. Oke, berarti sudah terbukti untuk dua kasus jika G-nya fungsi konstan atau G-nya bukan fungsi konstan. Jika G-nya fungsi konstan, maka otomatis komposisi dari FOG juga akan konstan, yaitu FK, sehingga dia turunannya pun akan 0, lalu diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, untuk G-nya bukan fungsi konstan, ini boleh dilakukan karena Gx tidak sama dengan Gc, karena hanya mendekati tetapi tidak sama, X mendekati C, tidak, X-nya bukan C, jadi boleh dilakukan ini dan hasilnya akan sama dengan aturan rantai.